Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya, bertemu lagi bersama saya Karim Safira, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan tak lupa pula puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada video kali ini. Dan salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tak lupa pula juga penghormatan saya kepada Bapak Arif Rahman, SHMH selaku pembimbing dalam mata kuliah Hukum Jaminan 6B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan topik ketujuh dari pembelajaran hukum jaminan 6B yang mana berkaitan dengan hipotek pesawat udara. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai hipotek kapal laut dan sekarang saya akan membahas mengenai hipotek pesawat udara. Nah, berdasarkan latar belakangnya, jadi di sini saya akan membahas pengaturan objek jaminan pesawat udara di Indonesia berdasarkan hukum jaminan. Bagaimana sih pengaturan objek jaminan pesawat udara di Indonesia berdasarkan hukum jaminan? Nah, berdasarkan latar belakangnya, kebutuhan pesawat udara di Indonesia semakin meningkat dengan adanya ketentuan minimal kepemilikan dan penguasaan pesawat udara bagi perusahaan penerbangan untuk dapat mendukung kelangsungan usahanya. Harga pesawat udara yang sangat mahal mengakibatkan ketidakmungkinan perusahaan penerbangan untuk membeli pesawat udara dengan biaya sendiri, sehingga pengadaan pesawat udara dilakukan dengan memanfaatkan lembaga pembiayaan melalui mekanisme sewa guna usaha atau yang disebut dengan leasing. Nah, ini guna menjamin kepastian atas pelaksanaan kewajiban pembayaran uang sewa oleh perusahaan penerbangan, maka perusahaan leasing sebagai kreditur membutuhkan suatu jaminan yang worthy dan marketable. Dalam arti, harga objek jaminan cukup tinggi atau setara dengan nilai objek leasing. Harta kekayaan milik debitur yang memiliki nilai setara dengan objek leasing sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan ialah pesawat udara milik perusahaan penerbangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian pesawat udara. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Selanjutnya, pengertiannya yaitu terdapat dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan definisi pesawat terbang yaitu pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Berdasarkan kedua uraian definisi tersebut menunjukkan bahwasanya pengertian pesawat udara lebih luas cakupannya daripada pesawat terbang. Atau dengan ungkapan lain, pesawat terbang ialah bagian atau salah satu dari pesawat udara. Jadi di sini maksudnya itu pesawat udara itu pengertiannya luas, umum. Dan kalau misalnya pesawat terbang, dia udah pengertian khusus, merupakan salah satu dari pesawat udara. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan pula jenis pesawat udara lainnya yaitu helikopter. Nah, selanjutnya bagaimana cara pendaftaran pesawat udara? Nah, pesawat udara itu harus didaftarkan ya teman-teman. Di Indonesia termuat dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mewajibkan tanda registrasi atau pendaftaran bagi setiap pesawat udara yang beroperasi di Indonesia.
Adapun di dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 9 tahun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 menyebutkan pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia antara lain yaitu, jadi untuk mendaftarkan pesawat udara di Indonesia dia mempunyai syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu tidak memiliki tanda pendaftaran negara lain. Jadi pesawat udara tersebut tidak ada tanda pendaftaran negara lain selain tidak ada tanda pendaftaran negara lain sebelumnya dalam hal untuk mendaftarkan pesawat udara tersebut di Indonesia. Yang kedua, kepemilikannya dipunyai oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Jadi jadi kepemilikannya itu harus warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Yang ketiga, walaupun kepemilikannya dipunyai oleh warga negara asing atau badan hukum asing, tetapi dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk pemakaian paling sedikit 2 tahun berturut-turut berlandaskan suatu perjanjian. Jadi ada perjanjiannya. Nah, yang keempat, kepemilikannya dipunyai oleh institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pesawat udara bersangkutan tidak digunakan dengan tujuan penegakan hukum. Atau yang kelima, kepemilikannya dipunyai oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang dikuasai oleh badan hukum Indonesia berlandaskan suatu perjanjian mengenai penyediaan, percharteran, atau perniagaan pesawat yang taat pada hukum yang disepakati bersama para pihak. Yang keenam, semua kewajiban perpajakan berkenaan dengan impor pesawat udara sudah dipenuhi berdasarkan hukum Indonesia. Nah, pendaftaran ini dilakukan tujuannya yaitu untuk memberitahukan pihak ketiga mengenai hubungan hukum atas benda yang bersangkutan dengan beberapa pihak, serta pihak ketiga wajib menghormati isi pemberitahuan tersebut. Nah, jadi pendaftaran tersebut digunakan untuk memberitahukan pihak ketiga hubungan hukum atas benda yang bersangkutan. Selain itu, dampak dari pendaftaran tersebut ialah permasalahan atas registrasi atau pendaftaran hak atas suatu pesawat udara, pengalihan hak, penentuan hak jaminan kebendaan, tuntutan-tuntutan istimewa, serta pembesalahan tunduk pada hukum di mana pesawat udara tersebut didaftarkan, serta memperoleh tanda nasionalitas. Jadi, pesawat udara itu tunduk pada hukum di mana pesawat udara itu didaftarkan atau memperoleh tanda nasionalitasnya. Dengan demikian, apabila suatu pesawat udara memiliki tanda nasionalitas Indonesia, maka tunduk pada hukum negara Indonesia. Salah satunya mengenai penetapan hak jaminan yang bersifat kebendaan. Sehingga pembebanan jaminan terhadap benda erat kaitannya dengan pengolongan suatu benda, yakni benda bergerak dan tidak bergerak. Dan apabila dilihat dari sifat pesawat udara yang berpindah-pindah, maka pesawat udara diklasifikasikan ke dalam benda bergerak dan mengakibatkan ketentuan yang mengaturnya adalah hukum perdata mengenai benda bergerak. Namun, menurut Mike Komar Kantaat Madja, sifat hukum pesawat udara sebagai benda berbeda dengan benda bergerak pada umumnya, dikarenakan pesawat udara harus didaftarkan dan memiliki tanda kebangsaan. Hal tersebut melatar belakangi para ahli hukum memberikan suatu pengecualian mengenai status pesawat udara sebagai benda bergerak yang memiliki pengaturan khusus dan menyebutnya dengan movable property sui generis. Sui generis ini mengisyaratkan ciri khusus dari karakter pesawat tersendiri. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya ada beberapa ahli hukum perdata mulai memiliki pandangan bahwa penggolongan benda saat ini, khususnya mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak, dianggap sudah tidak relevan dengan realitas dan kepentingan yang dihadapi sekarang. Kebutuhan saat ini ialah
untuk menambahkan pembedaan benda sebagai benda terdaftar dan benda tidak terdaftar yang dapat diterapkan dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal serupa juga pernah dinyatakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam naskah RUU Benda yang mengusulkan bahwa penggolongan benda terbagi ke dalam tiga macam. Yang pertama itu benda tanah terdaftar dan tidak terdaftar. Nah, yang pertama itu ada benda tanah terdaftar dan benda tanah tidak terdaftar. Yang kedua, benda bukan tanah terdaftar dan tidak terdaftar. Yang ketiga yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud terdaftar dan tidak terdaftar. Pendapat BPHN tersebut sangat realistis di mana kenyataan menunjukkan bahwa benda bergerak dapat digolongkan ke dalam benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Jika benda bergerak terdaftar dibebani dengan jaminan, maka dipakai lembaga hipotek. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan pembebanan jaminan terhadap pesawat udara. Nah, jadi dalam melakukan pembebanan jaminan terhadap pesawat udara perlu diperhatikan pula risiko-risiko apabila menjadikan pesawat udara sebagai objek jaminan antara lain. Jadi dalam melakukan pembebanan jaminan ini kita harus melihat risiko-risiko apa saja apabila kita menjadikan pesawat udara sebagai objek jaminan. Yang pertama yaitu menurunnya nilai susut teknis pesawat udara yang disebabkan oleh pemakaian pesawat udara secara konstan sehingga harga pesawat udara bertumpu pada pemeliharaan dan reparasi pesawat udara. Jadi nilainya itu susut teknis pesawat udara yang disebabkan oleh pemakaian pesawat udara secara konstan. Yang kedua, besarnya probabilitas pesawat udara mengalami kecelakaan yang disebabkan hal lain di luar kaitannya dengan pesawat udara sendiri yang mengakibatkan objek jaminan mengalami kerusakan berat atau bahkan kemusnahannya. Jadi resikonya yang kedua ini yaitu kita tidak tahu bahwasanya kapan pesawat udara itu terjadi musibah atau apa. Jadi itu salah satu resikonya. Kan kita tidak bisa memprediksikan bahwa kapan terjadinya, apa yang akan terjadi terhadap pesawat udara tersebut. Yang ketiga, pesawat udara selalu berpindah tempat sehingga dapat menyulitkan kreditur untuk melakukan penyitaan atas pesawat udara tersebut. Jadi pesawat udara itu dia berpindah tempat karena seperti pesawat udara itu misalnya membawa penumpang dari negara ini ke negara sana. Jadi dia berpindah-pindah tempat. Yang keempat, di negara bersangkutan, dalam hal ini Indonesia, sangat sedikit pangsa pasar bagi pesawat udara bekas. Yang kelima, di berbagai negara masih belum terdapat pengaturan mengenai keharusan pencatatan perdata hak kebendaan yang dibebankan atas pesawat udara, yang mengakibatkan kemungkinan pemegang hak jaminan atau kreditur tidak diakui haknya menurut hukum setempat. Yang keenam, pengaturan penyimpanan komponen pesawat udara terpisah dari pesawat udara sehingga akan kesulitan menggunakan peranata jaminan yang sama untuk menjaminkan komponen pesawat udara dengan pesawat udara bersangkutan. Jadi berdasarkan besarnya risiko yang melekat pada pesawat udara, tidak menutup adanya kepentingan pesawat udara dijadikan sebagai objek jaminan, sehingga suatu keharusan antara kreditur dan debitur untuk mendapatkan kepastian hukum melalui suatu peranata hak jaminan yang menurut hukum dapat diletakkan atas pesawat udara sebagai objek jaminan. Nah, sehingga jaminan kebendaan ialah kekuasaan absolut terhadap harta kekayaan tertentu yang merupakan objek jaminan dengan tujuan suatu saat akan dijual guna memperoleh uang pelunasan utang apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau wan prestasi. Jadi wan prestasi itu adalah tidak melakukan prestasinya tepat pada waktunya, atau tidak membayar atau apa, pokoknya debitur itu tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi jaminan kebendaan mengandung hak preferen di mana menyerahkan hak kepada kreditur untuk diutamakan dalam pelunasan pembayaran utang dari hasil pelelangan harta kekayaan milik debitur yang merupakan objek jaminan, seakan-akan
tidak berlangsung kepailitan dikarenakan benda yang dikenakan jaminan tidak dimasukkan dalam bodel pilot. Saat ini di Indonesia mengenal berbagai jaminan kebendaan, antara lain yaitu ada gadai. Yang pertama itu ada gadai yang pengaturannya termuat dalam pasal 1150 sampai pasal 1160 KUH Perdata. Yang kedua yaitu fidusia yang pengaturannya termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang ketiga, hak tanggungan yang pengaturannya termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hipotek yang pengaturannya termuat dalam pasal 1162 sampai pasal 1178 KUH Perdata. Sehingga keempat peranata jaminan kebendaan di atas, peranata jaminan kebendaan tersebut mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda di antaranya. Salah satunya yaitu yang terpenting ialah mengenai kriteria benda yang dapat dijadikan objek jaminan. Lembaga jaminan kebendaan yang seringkali digunakan terhadap pelaksanaan pembebanan jaminan dengan objek pesawat udara ialah hipotek dan fidusia. Dan dalam pasal 1162 KUH Perdata menyatakan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Kemudian dipertegas lagi kembali oleh ketentuan pasal 1164 huruf A KUH Perdata yang menyatakan bahwa hipotek hanya dapat dibebankan terhadap benda-benda tidak bergerak yang bisa berpindah dan dipindahkan. Kedua pasal tersebut mengatur objek jaminan hipotek adalah kebendaan tidak bergerak yang terdiri atas kebendaan tidak bergerak karena sifatnya, peruntukannya, dan karena undang-undang. Nah, pesawat udara yang beroperasi di Indonesia diwajibkan memiliki tanda registrasi. Jadi, pesawat udara yang beroperasi di Indonesia itu diwajibkan pendaftaran sebagaimana ketentuan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Dan pesawat udara yang memiliki tanda pendaftaran mengakibatkan pesawat udara tersebut dipersamakan dengan benda tidak bergerak. Selain itu, apabila melihat pesawat udara dari segi bobot total yang melebihi 20 meter kubik, maka menguatkan uraian sebelumnya bahwasanya pesawat udara juga termasuk dalam kategori benda tidak bergerak sama dengan kapal laut. Di dalam pasal 314 KUH Dagang menyatakan bahwa kapal Indonesia yang berukuran lebih dari 20 meter kubik dapat dibukukan dalam suatu register kapal. Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dapat diletakkan hipotek. Dan apabila dilakukan penafsiran secara analogi terhadap pasal tersebut di atas, maka seperti halnya kapal laut, pesawat udara ini yang berukuran lebih dari 20 meter kubik oleh undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak dan dapat dibebani dengan jaminan kebendaan hipotek. Hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik yang kemudian wajib didaftarkan dalam register umum yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan pasal 1179 KUH Perdata. Namun, sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembebanan hipotek terhadap pesawat udara, terutama mengenai penunjukan lembaga manakah yang memiliki kewenangan menerima registrasi hipotek pesawat udara serta berhak menerbitkan grosse akta hipotek. Ketiadaan lembaga pendaftaran hipotek pesawat udara mengakibatkan dalam pelaksanaan pembebanan hipotek pesawat udara tidak memiliki kekuatan apapun selayaknya jaminan kebendaan lain, yaitu hak preferen, di mana kreditur mempunyai kewenangan untuk melangsungkan penyitaan objek jaminan andai kata debitur tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan piutang kreditur diutamakan pelunasannya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dengan kata lain, dengan tidak didaftarkan maka hipotek pesawat udara tidak pernah lahir dan kreditur tidak memperoleh perlindungan atas pelunasan piutangnya oleh debitur. Nah, maksudnya di sini yaitu dengan kata lain apabila pesawat itu tidak didaftarkan maka hipotek pesawat udara tidak pernah lahir.
dan kreditur tidak memperoleh perlindungan atau pelunasan piutangnya oleh debitur. Sehingga pesawat udara pada dasarnya dapat dibebani dengan hipotek karena pesawat udara termasuk dalam kategori benda tidak bergerak yang merupakan syarat mutlak untuk menjadi objek jaminan hipotek. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sebab tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebanan hipotek pesawat udara, sehingga hipotek pesawat udara tidak akan pernah bisa lahir. Dan menurut Van Hoven, beliau mengemukakan pada dasarnya semua benda baik bergerak maupun tidak bergerak secara yuridis dapat dialihkan hak miliknya atas kepercayaan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Benda tidak bergerak yang dimaksud ialah benda yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Benda yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, benda yang tidak dapat dibebani dengan hipotek dan dengan ketentuan benda tersebut dapat dimiliki dan dipindah tangankan. Sehingga hal tersebut berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tepatnya pasal 3, yang mengecualikan keberlakuan undang-undang tersebut terhadap yang pertama, hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Yang kedua, hipotek kapal yang terdaftar dengan isi kotor paling sedikit berukuran 20 meter kubik. Yang ketiga, hipotek pesawat terbang. Dan yang keempat, gadai. Ketentuan di atas dengan nyata dan sangat jelas menyatakan pesawat udara diikat dengan lembaga jaminan kebendaan hipotek dan tidak dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Namun, guna memenuhi kebutuhan perusahaan penerbangan akan menjaminkan aset perusahaan berupa pesawat udara untuk memperoleh barang modal, maka muncul praktik pembebanan jaminan fidusia terhadap komponen-komponen pesawat udara secara terpisah. Adapun komponen-komponen pesawat udara tersebut yaitu yang pertama itu ada rangka dan badan pesawat udara. Yang kedua itu ada sayap pesawat. Yang ketiga itu hidung pesawat. Mohon maaf saya ulangi, yaitu adapun komponen pesawat udara yaitu berupa yang pertama itu rangka dan badan pesawat udara. Yang termasuk rangka dan badan pesawat udara di sini yaitu sayap pesawat, hidung pesawat, kabin pesawat dan ekor pesawat. Sedangkan yang kedua yaitu mesin pesawat. Sama halnya dengan pesawat udara, komponen pesawat udara mempunyai harga yang tinggi sehingga dapat menjadikan komponen pesawat udara sebagai objek jaminan utang. Selain itu, pembebanan jaminan terhadap komponen-komponen pesawat udara telah diakui dan lazim dilakukan dalam dunia internasional. Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memang dengan nyata dan jelas menyatakan pelanggaran pembebanan jaminan fidusia terhadap pesawat udara atau secara keseluruhan akan tetapi pelanggaran mewujudkan komponen-komponen pesawat udara seperti bodi atau komponen lain secara terpisah satu sama lain sebagai objek jaminan fidusia tidak ditemukan. Dengan demikian, pembebanan jaminan terhadap pesawat udara di Indonesia terjadi seperti kekosongan hukum ditunjukkan dengan tidak ada satupun regulasi yang mengatur, melainkan yang ada ialah larangan terkait dengan pembebanan jaminan fidusia terhadap pesawat udara secara keseluruhan. Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakamanan bagi para pihak, serta hal terpenting ialah perlindungan bagi kreditur mengenai pelunasan piutangnya oleh debitur. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Demikianlah, jangan lupa dukung channel saya dan lupa juga menekan notif loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya selanjutnya. Itu terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.